telah hadir untuk Anda. Entrepreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masih ada di bab 3 ya, yaitu entrepreneurship dalam sejarah dunia. Nah, kita sekarang sudah sampai di zaman Abraham ya. Kita tahu bahwa penggenapan dari keturunan Adam ini akan lahir Yesus sang juru selamat. Maka Tuhan akan memakai orang-orang tertentu supaya lahir Yesus ini ya. Nah, untuk orang ini bisa berjalan dengan selamat, tidak ada apa-apa, Tuhan memakai entrepreneurship untuk mengerjakan rencana Allah untuk menjaga keturunan ini bisa sampai bisa selamat sampai dengan Yesus lahir. Nah, berikutnya kita akan bahas entrepreneurship sama Abraham ya, saudara. Nah, Allah terus memelihara orang-orang yang dipilihnya untuk menggenapi rencananya dengan menggunakan salah satu sarana, yaitu apa? Entrepreneurship. Ada beberapa konsep entrepreneurship yang dipakai di zaman Abraham. Yang pertama, yaitu ilmu seni pahat. Kita tahu bahwa bapaknya Abraham itu Tera ya, itu dia tukang pahat. Dia membuat patung-patung dari pahat. Jadi ilmu memahat itu sudah sangat sudah berkembang pesat di zaman Abraham, sehingga ilmu pahatnya itu sudah luar biasa. Nah, rupanya dengan pahat ini bapaknya Abraham bisa menjual, kemudian bisa mencari nafkah untuk memberi makan Abraham dan saudara-saudaranya, sehingga mereka bisa hidup, mereka bisa kuat. Jadi bekerja itu juga merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk menjalankan amanat agungnya ini, Bapak Saudara. Jadi jangan berpikir bahwa proyek ilahi itu hanya di gereja. Memahat, membuat pekerjaan memahat ini juga bagian dari pelayanan, karena ini untuk memelihara keturunan Abraham ini supaya nanti Yesus lahir. Itu yang pertama ya, seni pahat itu ya. Nah, dari hasil pahat inilah orang tuanya bisa makan, bisa minum, bisa punya uang. Jadi dari seni pahat. Nah, kemudian apalagi konsep entrepreneurship yang dipakai di zaman Abraham adalah ini. Kalau kita baca di Kejadian 14 itu ya, itu ada namanya konsep ilmu politik, ada pertahanan, dan ada keamanan. Bapak Saudara, jadi jangan berpikir proyek ilahi itu hanya pelayanan saja, tapi politik pun Tuhan bisa pakai sebagai entrepreneurship untuk mengerjakan proyek ilahi. Pertahanan dan keamanan pun Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan proyek ilahi. Nah, di zaman Abraham, Tuhan pakai konsep ini. Bayangin Bapak Saudara, kalau tidak ada konsep ini, Abraham mati. Karena pada zaman itu sering ada perang suku ya Bapak Saudara. Antara suku itu saling berperang, saling bunuh-membunuh. Nah, karena proyek ilahi ini harus tetap jalan, yaitu keturunan Abraham ini harus terus dijaga oleh Tuhan, karena nanti kelak Yesus akan lahir dari keturunan Adam ini atau garis ini. Makanya Tuhan menggunakan segala macam cara di zamannya masing-masing. Kalau zaman itu zamannya perang, dia akan pakai bagaimana untuk menjaga keselamatan keturunannya itu, janjinya ini supaya terhindar dari perang. Nah, kalau zaman sekarang kita mungkin corona ya, Tuhan akan pakai itu pun di zaman kita. Nah, zaman dulu ilmu politik, pertahanan, keamanan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Di zaman Abraham ini konsep entrepreneurship dipakai untuk melihara umat pilihannya, diantaranya ilmu tentang politik, pertahanan, keamanan. Jika kita membaca Kejadian 14, maka pada zaman Abraham kita sering melihat sering terjadi perang suku ya. Disinilah konsep politik dipakai Allah sebagai entrepreneurship. Jadi siapa yang kuat pasti akan bertahan. Jadi dia mulai lobby, bentuk kekuatan dengan orang-orang lain. Nah, itu merupakan konsep politik. Kalau nggak gitu ya dia akan mati. Keren. Jadi pemikiran politik di zaman Abraham ini sudah ada. Nah, politik yang memiliki pengertian seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan dan bertahan hidup. Di zaman Abraham inilah konsep politik pertahanan keamanan digunakan Allah sebagai salah satu sarana untuk memelihara orang-orang pilihannya. Di Kejadian 14, pilihan politik Abraham sudah sangat matang. Terbukti banyak raja-raja yang bersekutu untuk memperkuat kekuasaan.
Abraham mempunyai sekutu yaitu Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Kalau kita baca di Kejadian 14 itu ya ayat 13. Nah, konsep politik sebagai Tuhan ini digunakan Allah untuk apa? Memelihara Abraham agar tetap hidup di tengah perang suku yang terjadi pada zamannya. Jadi konsep politik bagaimana melobi-lobi suku-suku yang lain untuk bersekutu dan bisa kuat sehingga mereka tetap hidup, mereka tetap menang. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan juga memakai konsep politik, pertahanan, dan keamanan sebagai prinsip juga, saudara ya. Nah, selain politik juga memakai konsep pertahanan dan keamanan ya. Kalau kita baca di Kejadian 14 dan 14, Abraham menggerakkan orang-orang terlatih. Ada 318 orang banyaknya untuk mengejar musuhnya. Nah, di sana ilmu pertahanan, keamanan dikuasai oleh Abraham. Bagaimana melatih tentaranya, bagaimana belajar ilmu bela diri, strategi perang, bagaimana untuk bisa memenangkan pertempuran. Itu butuh strategi. Nah, Abraham kayaknya sudah mempunyai ilmu yang matang tentang pertahanan keamanan. Punya konsep perang, menggunakan alat perang, ya pakai pedang, pakai ini, wah sudah ada strategi yang luar biasa. Nah, rupanya konsep pertahanan juga Tuhan bisa pakai untuk apa? Untuk menjalankan proyek ilahi ini, saudara. Nah, jadi zaman Abraham inilah konsep teokrasi politik, pertahanan, keamanan sebagai salah satu sarana untuk menggenapi rencana Allah, yaitu apa? Memilih Abraham dan keturunannya. Biar Abraham keturunannya hidup, Tuhan memakai konsep ini, yaitu apa? Konsep politik, pertahanan, dan keamanan. Oke, saudara, demikian teokrasi pada zaman Abraham. Tuhan Yesus memberkati.